Shalom. Apa kabar adik-adik semua? Jumpa lagi di Agape Kids. Adik-adik, hari ini adalah hari kita untuk ibadah online. Ayo semuanya, kita mau siapkan hati kita. Kita mau siapkan tubuh kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelumnya, kita akan berdoa terlebih dahulu. Semuanya siapkan kedua tangan kita. Kita lipat tangan kita. Kita tutup mata kita. Kita siapkan hati kita dan kita berdoa. Selamat pagi Bapak yang baik. Terima kasih untuk pagi yang indah yang boleh kami rasakan saat ini. Sebentar kami akan ibadah online. Mari Tuhan Yesus, Engkau yang akan siapkan hati kami untuk kami dapat memuji-Mu dengan penuh sukacita dan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Adik-adik, siap memuji Tuhan hari ini? Yuk semuanya kita bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan dengan penuh semangat. Sambil bertepuk tangan ya adik-adik. Ada Power Rangers, ada Doraemon, Satria Baja Hitam, orang bilang dia hebat. Ada Gatot Kaca, pura-pura ninja, Batman dan Superman, orang bilang dia hebat. Tapi bagi kita ada yang lebih hebat. Namanya ajaib, dia jagoan kita. Namanya Yesus, jagoan kita. Yesus, jagoan kita. Sekali lagi, ada Power Rangers, ada Doraemon, ada Baja Hitam, orang bilang dia hebat. Ada Gatot Kaca, pura-pura ninja, Batman dan Superman, orang bilang dia hebat. Tapi bagi kita ada yang lebih hebat. Namanya ajaib, dia jagoan kita. Namanya Yesus, jagoan kita. Yesus, jagoan kita. Nah adik-adik, di rumah pasti kurang bersukacita, makanya itu kita harus bersukacita. Ada lagu kita yang selanjutnya yaitu Kuat-Kuat yang Terkuat. Apa namanya itu Kakak Tony? Yang terkuat itu adalah Tuhan Tuhan Yesus. Yesus. Yeay. Jadi kita nyanyikan sama-sama ya. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus itu kuat, Tuhan yang terhebat, Allah yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Sekali lagi, kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus itu kuat, Tuhan yang terhebat, Allah yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yeay, hore. Adik-adik semua, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan naikkan penyembahan ini yuk. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosa
ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Shalom adik-adik AKP Kids, puji nama Tuhan, selamat pagi. Pada saat pagi hari kita bersyukur, kita boleh kembali beribadah kepada Tuhan, dan kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, kita mau terlebih dahulu berdoa, kita minta pimpinan roh Tuhan di dalam pemberitaan firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Lipat tanganmu, tutup mata, kita berdoa. Bapa yang kami sembah dalam Tuhan Yesus Kristus, segala puji syukur Tuhan kami naikkan ke hadapan-Mu. Kami berterima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami boleh kembali beribadah kepada-Mu Tuhan. Dan kami mau membaca dan kami sebentar mau mendengarkan firman-Mu, supaya urapi kami Tuhan, supaya kami boleh terus mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dalam setiap kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, adik-adik terkasih Tuhan Yesus Kristus. Pada saat pagi hari ini kita mau belajar satu hal, bahwa ya, setiap kita umat Tuhan mau dipakai Tuhan untuk melayani pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Ya. Sebelum lebih jauh, Om Julius mau bertanya dulu, siapa di sini kita yang percaya bahwa kita sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus? Boleh angkat tangan. Amin ya. Kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus melalui karyanya di kayu salib, karya kematian, kebangkitan, bahkan dia naik ke surga. Dan setiap kita yang percaya akan karya-karya itu, berarti kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan, orang-orang yang sudah ditebus dari maut, ya, ditebus dari maut kepada kehidupan yang kekal. Ya. Nah, adik-adik yang terselamat Tuhan Yesus Kristus, setelah kita percaya bahwa kita sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak sampai situ saja. Ya. Tuhan mempunyai rencana yang luar biasa dalam setiap kehidupan kita, anak-anak Tuhan. Setelah kita percaya bahwa kita sudah diselamatkan, rencana Tuhan adalah Tuhan mau melibatkan kita, atau Tuhan mau memakai kita untuk kita melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Ya. Tuhan mau memakai kita atau melibatkan kita untuk melakukan pekerjaan-pekerjaannya. Apa sih pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang Tuhan mau percayakan, yang Tuhan mau libatkan dalam setiap kehidupan kita? Yang banyak sekali adik-adik ya, banyak sekali pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita memberitakan Injil. Ya. Yang pertama, kita memberitakan Injil. Dan kita menjadi saksi bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah yang hidup. Bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Dan apalagi pekerjaan-pekerjaannya yang Tuhan mau percayakan dalam setiap kehidupan kita, yang Tuhan mau terlibat kita di dalamnya, yaitu pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang ada di gereja. Di gereja kita, contohnya GB Agape. Banyak pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang bisa kita lakukan di gereja Tuhan GB Agape. Contohnya aser, ya, penerima tamu jemaat Tuhan yang mau beribadah, ya, terus memimpin pujian, ya, terus singer, ya, pemain musik, multimedia, guru-guru sekolah minggu, ya, banyak pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang bisa kita lakukan juga di gereja Tuhan. Contohnya di gereja kita GB Agape. Nah, adik-adik sama Tuhan Yesus Kristus, mungkin kita juga berkata, saya mah
belum tahu apa-apa, saya mah tidak bisa, saya mah anu ya, sehingga terkadang kita tidak mau melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan tersebut. Padahal ya, rencana Tuhan ya, menyelamatkan kita, ya, rencana Tuhan dalam setiap kehidupan kita ya adalah Tuhan mau melibatkan kita untuk kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang tersebut. Seperti firman Tuhan katakan di dalam Yohanes pasal yang ke-15 ya, ayat 16 sampai 17. Om Julius bacakan buat kita semua ya. Yohanes 15 ayat 16 dan 17. Demikian firman Tuhan. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Nah, pekerjaan Tuhan adalah mengasihi seorang akan yang lain. Adik-adik yang terselamatkan Yesus Kristus, jadi mau tidak mau, suka tidak suka adik-adik, ya, setiap kita anak-anak Tuhan harus terlibat ya di dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Ya. Seperti Om Julius yang tadi sudah jabarkan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Nah, adik-adik terselamatkan Yesus Kristus, mungkin seperti tadi juga banyak anak-anak Tuhan yang mengatakan, aduh, aku mah nggak bisa, aku mah begini ya. Benar, kalau mungkin secara kemampuan kita tidak mampu adik-adik. Tetapi ingat, kita mempunyai Tuhan yang luar biasa, kita mempunyai seorang penolong yang sudah Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita, yaitu Roh Kudus, yang akan memampukan kita untuk kita bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan tersebut. Setuju adik-adik? Ya. Banyak contoh tokoh Alkitab yang ketika mereka merasa tidak mampu, tetapi Tuhan menolongnya, sehingga mereka dapat melakukannya adik-adik. Ya. Banyak tokoh-tokoh Alkitab yang secara manusia tidak mungkin dipakai Tuhan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, entah itu karena gendernya, entah itu karena latar belakangnya, ya. Tetapi ketika Tuhan memilih, ketika Tuhan sudah menyuruh dia untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, dan Tuhan memakai mereka dengan luar biasa. Ya. Contohnya Nehemia, ya, Nehemia seorang budak raja, tetapi dipanggil Tuhan, dipilih Tuhan untuk kembali membangun tembok Yerusalem. Secara logika sekali lagi tidak mungkin dia bisa melakukannya, tetapi karena pertolongan Tuhan, ya, dia bisa melakukannya, kembali membangun tembok Yerusalem, adik-adik. Terus siapa? Mungkin kita katakan, saya mah perempuan, ya, itu pekerjaan laki-laki. Tidak adik-adik, banyak juga pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang dilakukan oleh perempuan adik-adik, ya, yang dilakukan oleh perempuan. Contohnya Esther, adik-adik keselamatan Yesus Kristus, ya, yang dipakai oleh Tuhan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Terus siapa lagi ya? Mungkin kita berkata, aduh, saya mah orang berdosa, saya sering melakukan kejahatan. Ingat, orang yang dipakai Tuhan secara luar biasa adik-adik, yang tadinya dia penganiaya jemaat Tuhan, tetapi setelah dia dipilih oleh Tuhan, dia menyelamatkan banyak orang. Ya. Dia memberitakan Injil kemana-mana. Siapa? Ya, Paulus adik-adik. Yang tadinya dia adalah seorang penganiaya jemaat Tuhan, benci kepada Tuhan, tetapi ketika Tuhan sudah memilih dia dipakai Tuhan secara luar biasa adik-adik untuk memberitakan firman Tuhan, bahkan untuk menyelamatkan banyak jiwa-jiwa yang terhilang. Nah adik-adik, terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada saat pagi hari ini, sekali lagi kita boleh ingat bahwa setiap kita yang sudah dipercayakan untuk diselamatkan, ya, rencana Tuhan selanjutnya adalah untuk melibatkan kita, untuk memakai kita masuk di dalam melayani pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Ya, untuk melayani pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Oleh sebab itu, setiap adik-adik boleh mempersiapkan diri, ya,
di dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan tersebut. Mulai sejak kapan? Ya, mulai sejak dini, ya, dengan kita menceritakan Tuhan Yesus, dengan kita mengasihi orang lain, ya, itu kita sedang melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Amin adik-adik, Tuhan mau melibatkan setiap kehidupan kita, ya. Tuhan mau melibatkan setiap kehidupan kita untuk kita boleh dipakai Tuhan melakukan pekerjaan Tuhan yang sudah Tuhan sediakan di dalam setiap kehidupan kita, anak-anak Tuhan. Nah, puji nama Tuhan, pada saat pagi hari ini, biarlah firman Tuhan yang singkat ini boleh memberkati setiap kehidupan kita. Yuk, kembali kita tutup mata, lipat tangan, kita mau berdoa, kita mengucap syukur buat firman Tuhan. Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat pagi hari ini Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan pada saat pagi hari ini yang berbicara, yang mengajarkan kami untuk kami boleh mempersiapkan diri kami Tuhan untuk Kau libatkan di dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan Yesus Kristus. Kami mungkin tidak pintar, kami mungkin tidak mampu Tuhan Yesus, tetapi kami percaya ketika Kau turut campur tangan Tuhan Yesus menolong kami, maka kami bisa melakukan setiap pekerjaan-pekerjaan-Mu yang Engkau percayakan dalam setiap kehidupan kami, anak-anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Sehingga setiap kami boleh menjadi berkat dan nama-Mu yang boleh terus dipermuliakan ya Bapa. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Haleluya.